Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati pengurus DKM Anas beserta jajarannya, yang saya hormati bapak-bapak yang sama-sama hadir pada pagi hari ini. Langkah baiknya pada pagi hari ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati sisa umur hidup kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sebagian daripada yang Allah perintahkan, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan acara ta'lim atau diskusi kita. Kita berharap semoga semua yang kita lakukan ini menjadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'atnya sampai kepada umatnya, termasuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini, yang selalu berusaha untuk bisa mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dicontohkan oleh beliau. Semoga kita bisa mendapatkan sahabatul beliau mal jazakala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa berduduk kembali di depan jamaah semuanya untuk melanjutkan yaitu acara taklim kita, yang mana seperti yang telah saya sampaikan dari pekan sebelumnya, yaitu membahas tentang kitab Sulamut Taufik. Namun sebelum saya melanjutkan, saya meminta keridhoannya dan keikhlasannya daripada jamaah, daripada orang tua saya, guru-guru saya yang ada di sini, terutama pada kemarin malam saya dapat kabar dari kakak di kampung, yang mana ibunda saya tercinta diberikan musibah oleh Subhanahu wa taala. Beliau jatuh dan kena penyakit stroke. Jadi beliau sehabis mengikuti kajian acara PHBI memperingati Isra Mi'raj di Masjid DKM katanya, pulang jam 12 malam, jam 1 beliau jatuh dari tempat duduk di kursinya dan qadarullah beliau langsung tidak bisa berdiri lagi. Nah, saya minta doa keikhlasannya daripada jamaah semua yang hadir pada pagi hari ini, pada khususnya untuk kesembuhan orang ibunda kami tercinta, pada umumnya orang tua kita semua, barangkali keluarga ada yang pada sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kembali, Allah angkat penyakitnya dan sehingga diberikan kesehatan seperti sedia kala. Bi barakatil Qur'anil azimil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pagi hari ini saya akan mencoba kembali, yaitu menyampaikan pembahasan yang dimana pada pertemuan sebelumnya telah selesai kita membahas tentang kewajiban bagi seseorang yang mana orang itu tergelincir kepada yang namanya murtad, maka ada kewajiban bagi orang tersebut untuk kembali lagi kepada keislamannya dengan secepatnya atau pada waktu itu pula dengan mengucapkan kalimat dua syahadah. Dan pembahasan itu telah selesai kita bahas. Untuk pada pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan piwujubi adail wajibati wa tarkul muharramati, yaitu menyampaikan tentang kewajiban melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarkul muharramati, dan meninggalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun, yajibu ala kulli mukallafin ada ujami ma aujabahullahu alaihi wa yajibu alaihi ayudiyahu ala alama amarahullahu minal ityani bi arkanihi wa surutihi wa yajtanibu mubtilatihi wa yajtanibu mubtilatuhu wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha aw ya'tiya biha ala ghairi wajhiha wa yajibu alaihi qahruhu ala zalik in qadaru alaihi wa illa fayajibu alaihi al inkaru bi qalbihi in ajaja anil qahri wal amru wa zalika ad'aful iman ay aqallu ma yaljamul insanu indal ajzi. Yajibu wajib ala kulli mukallafin, kepada seorang mukallaf, yang dinamakan mukallaf itu baligin akilin, yaitu seseorang telah balik dan mempunyai akal. Apa yang wajib itu ada ujami umma aujabahullahu alaihi, laksanakan seluruh apa-apa yang telah diperintahkan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mukallaf. Kas sholati waz zakati was shaumi wal haji wa radul madlumi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pasal berikutnya di mana pada kitab ini dijelaskan kewajiban bagi seseorang yang telah mukallaf, yaitu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang mukallaf tersebut. Seperti mana contohnya? Kas sholati waz zakati was shaumi wal haji wa raddul madzalim, dan mencegah kezaliman. Ini menjelaskan tentang kewajiban seorang mukallaf. Isi daripada mukallaf itu adalah kulu akilin baligin,
orang yang berakal dan balik, atau orang yang balik dan berakal. Keluar dari kecap balik adalah sobi, yang masih anak, mumayyiz. Keluar daripada bahasa akil berarti majnun, orang yang hilang ingatan. Jadi kalau orang udah balik, yang mana balik ini dibahas ada berapa ciri orang yang balik ya? Kalau nggak salah Ustaz pernah membahas tentang ini di bab fikih itu ya, itu. Alamatul bulugi, ciri-ciri orang yang balik itu adalah diantaranya, kalau buat laki-laki adalah sempurna umur 15 tahun. Yang kedua adalah mimpi basah, dan ketika mimpi basah itu telah sempurna umur 15 tahun. Atau buat perempuan yaitu telah keluar darah haid, dan ketika keluar haid itu dia telah sempurna umurnya 9 tahun. Itu diantara ciri-ciri balik. Apabila belum sampai pada yang dinamakan balik, maka ya sholat saja dia. Kayak si Ajuan begini, dia belum ada kewajiban untuk sholat, ini belum balik dia gitu. Anak saya yang gede itu si Ajka itu belum, tetapi ada kewajiban bagi orang tuanya untuk memerintahkan, mengajarkan tentang sholat. Itu wajib atau tidak? Belum sampai, karena dia belum balik, umurnya belum sampai 15 tahun, atau ciri-ciri balik itu belum ada pada anak tersebut gitu. Tetapi kalau udah balik, sudah mencukupi ciri-ciri balik yang telah dijelaskan di dalam ilmu fikih, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat. Jadi ada ujami umma aujabahullah, wajib melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan atau pardukan terhadap mukallaf. Bahkan wayajibu alaihi ayudiyahu alama amarahullahu bihi minal ityani bil arkan. Bahkan bukan hanya sekedar kewajiban melaksanakan sholat saja, atau kewajiban-kewajiban yang lainnya, misalnya haji, puasa di bulan suci Ramadan misalnya. Tetapi dia ada kewajiban untuk melaksanakan, yaitu tentang syarat dan rukunnya terhadap yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholat itu ada syarat dan rukun sholat, di dalam haji juga sama, di dalam puasa juga sama. Artinya kita wajib taklim, kita wajib belajar. Nah, hal seperti ini adalah kita ini melaksanakan bagian daripada yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua rangkaian kegiatan ibadah taklim di masjid kita ini, semuanya itulah untuk menopang, untuk mendukung supaya kita tahu dan kita paham. Sehingga kalau sholat itu tidak sebatas sholat, kalau zakat itu tidak sebatas zakat, kalau puasa itu tidak sebatas puasa, kalau haji itu tidak sebatas haji doang, tetapi betul-betul melaksanakan apa yang termasuk syaratnya sholat, apa yang termaksud syaratnya misalnya puasa, atau apa yang termaksud syaratnya haji, atau apa yang termasuk rukun daripada sholat, rukun daripada zakat,
rukun daripada haji, rukun daripada saum. Ini sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Tidak terasa nih, cuman beberapa bulan lagi kayak gitu. 2 bulan Pak, 1,5 bulan lah kira-kira ya. Udah Rajab ini, udah ini Sa'ban tuh, luar biasa. Jadi kewajiban kita itu mukallaf, seorang mukallaf itu bukan hanya sekedar melaksanakan. Ketika dia sudah mukallaf, sudah balik dan berakal, ada kewajiban untuk melaksanakan sholat, ada kewajiban untuk melaksanakan zakat, ada kewajiban untuk melaksanakan puasa haji, dan ada kewajiban untuk mempelajari, mengetahui yang berhubungan tentang kewajiban-kewajiban yang sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan terhadap mukallaf. Jadi maka perlu kita bagaimana syarat sahnya sholat, bagaimana rukunnya sholat. Kadang-kadang ya diantara mungkin kita itu jauh daripada kesempurnaan Pak di dalam beribadah ini. Dari mulai bersuci, kita berwudu saja, apakah berwudu kita telah mencapai atau memenuhi syarat dan rukunnya? Nah ini kita kembali ke diri kita sendiri. Makanya kita jangan bosan-bosan untuk mempelajari atau menghadiri majlis-majlis taklim untuk mempelajari baik itu ilmu yang dinamakan ilmu fikih, ilmu tauhid atau ilmu tasawuf yang mendukung tentang sah dan tidaknya secara dohiriyah tentang ibadah kita adalah ilmu fikih. Contoh di dalam bersuci misalnya, berwudu misalnya. Kita tahu bahwa anggota wudu itu misalnya, karena kalau wudunya tidak sah, tidak memenuhi syarat dan rukunnya, berarti otomatis sholatnya tidak sah Pak ya. Kalau dia memegang Quran berarti dosa memegang Qurannya. Karena syarat sah kemarin udah dijelaskan gitu kan, bagaimana kita menyentuh sama ustadz yang membahas tentang hadis tuh. Kemarin kalau saya pernah itu membahas tentang itu, tentang mushaf gitu kan. Nah otomatis kalau bersucinya, berwudunya tidak memenuhi syarat dan rukunnya, lalu dia sholat, lalu dia memegang Quran misalnya, mushaf Quran misalnya, berarti bukannya sholatnya mendapatkan pahala, bahkan sholatnya mungkin mendapatkan dosa dan menyentuh Qurannya juga mendapatkan dosa. Maka alangkah perlunya kita mempelajari, alangkah pentingnya kita mempelajari tentang yang berhubungan dengan masalah bersuci. Kita mengetahui bagaimana syarat dan rukunnya bersuci tersebut. Karena di situ ada yang dinamakan wajib juga, ada yang dinamakan sunnah misalnya. Itu. Di antara misalnya kalau di Quran itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ya. Nah, wa arjulakum ilal apa? Al-Quran itu Pak? Ustaz? Ilal marafiq. Jadi yang dinamakan rukun di dalam syarat sahnya wudu itu diantaranya adalah niat, terus membasuh muka. Nah yang dimaksud muka ini di ilmu fikih dijelaskan juga kan, dari mana batasan-batasan yang termasuk wajah atau muka ini misalnya, dari atasnya dari mana, bawahnya sampai mana, dari samping sampai mana, dari mana dan sampai mana, itu kan dijelaskan. Apabila tidak misalnya terbasuhi, misalnya tidak terbasahi dengan air, berarti otomatis wudunya itu tidak sah. Di antara misalnya dari atas min mana biti sari misalnya, bawahnya ilal dakoni misalnya. Dari atas itu dari tempat tumbuhnya rambut. Ya, namanya itu rambut maya. Kalau ini rambut mayang itu yang pendek-pendek ini. Nah ini termasuk. Kalau dari sampingnya
min watidil udunaini. Jadi dari sampingnya yang ada pentil telinga ini masih termasuk muka. Jadi kalau kita membasuh wajah ketika wudhu itu, yang pertama bahasanya itu goslu, bukan masu. Ini ya yang harus diingat ini. Yang di dalam membasahi anggota wudhu itu ada dua di dalam bahasa Al-Quran itu. Bahasa itu fagsilu wujuhakum. Itu membasuh. Ada kalimat wamsahu. Kalau wamsah itu mengusap. Cara pelaksanaan antara fagsilu dan wamsah itu beda di dalam ilmu fikih. Kalau wagsilu itu jiryanul ma'i binafsihi. Jadi berjalannya air dengan sendirinya. Jadi kalau kita ngambil air wudhu, misalnya ambil air wudhu dari kran, lalu kita gini-giniin, itu bukan goslu namanya, itu mashu namanya. Jadi basah, iya basah, cuman basah itu karena diusap. Kayak anak kecil usap wudhu, ngambil air, ini basah. Jadi yang benar itu gimana kalau jiryanul ma'i? Jiryanul ma'i itu yang enak pakai gayung, Pak. Kalau pakai tangan, dua telapak tangan bisa. Jadi ambil air, taruh di atas. Jadi biarkan air berjalan sendirinya membasahi muka kita. Jangan dibantu dengan tangan. Jadi dia baik kalau dari kran lebih enak, atau dari selang misalnya. Yang wajibnya kan basuhan pertama. Kalau basuhan pertama sudah sempurna, berarti basuhan kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Jadi kan 3 kali itu. Jadi yang wajibnya itu basuhan yang pertama. Selama basuhan yang pertama belum sempurna, maka basuhan kedua yang ketiga itu belum dinamakan sunnah. Apabila basuhan yang pertama sudah sempurna, maka basuhan yang kedua yang ketiga itu baru dinamakan sunnah. Itu. Jadi hati-hati Pak, kalau kita berwudu, jadi terutama di dalam membasuh muka ini, jangan sampai terbasahi dengan mamsuh. Ini bahasanya di muka ini goslu bahasanya. Definisi goslu di dalam ilmu fikih itu jiryanul ma'i binafsihi. Air berjalan dengan sendirinya. Jadi tangan yang ada airnya ditaruh di bagian atas, lalu air itu mengalir sendiri. Atau pakai gayung sambil kita nawaitul wudu'a rirofil hadasil asghari fardulillah. Dalam hati niat saya wudu dengan menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Di dalam hati niatnya seperti itu. Jadi ketika misalnya air mengalir ke perbatasan yang dinamakan wajah, muka itu, disitulah niat, gitu. Disitulah niat di dalam hati, gitu. Iya, jadi pas ambil air lalu giniin itu di situ niat Pak, mulai niat kita. Jangan air udah melewatin ini baru kita niat, gitu loh Pak. Itu cara pelaksanaan. Mungkin nanti bisa disempurnakan yang di dalam pembahasan ilmu fikih itu Pak. Jadi dari mulai situlah kita juga wajib. Itulah yang dinamakan al-ityanu bi arkanihi wa surutihi. Itulah kewajiban kita untuk melaksanakan apa yang telah atau yang termasuk rukun dan syarat dalam perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wudhu itu adalah bagian daripada untuk sah dan tidak sahnya sholat kita. Maka dari mulai wudhu itulah kita harus benar-benar memperhatikan. Walaupun misalnya pelaksanaannya rukun dan syaratnya sholat kita misalnya bisa melaksanakan dengan sempurna, tetapi wudhunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah.
gitu. Maka otomatis yang pertama kali harus kita perhatikan adalah dalam berwudu. Wa yajtanibu mubtilatuhu, dan wajib menjauhi apa-apa yang membatalkan terhadap kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan terhadap mukallaf. Di dalam baik di dalam sholat, di dalam berpuasa, di dalam beribadah haji. Karena alangkah sayangnya kita sudah capek-capek melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah haji, sementara yang membatalkan terhadap ibadah tersebut kita langgar. Misalnya kemarin sudah dibahas juga nih apa yang telah membatalkan sholat itu. Nah, apa namanya, berbicara gitu kan, makan gitu, kemarin kan sudah dibahas tuh. Nah itu kewajiban. Jadi kita hanya sebatas melaksanakan rukun dan syaratnya, tapi kita harus mengetahui tentang yang membatalkannya juga. Bagaimana kalau kita melihat teman kita, saudara kita misalnya yang tidak melaksanakan terhadap rukun-rukun atau syarat-syarat terhadap seseorang atau teman-teman kita yang telah Allah wajibkan. Misalnya ini kewajiban sebetulnya buat kita untuk meluruskan. Ini di depan kita misalnya ada sholat nih, kita di belakang, bahkan otomatis tuh ketika sujud tuh misalnya melihat misalnya, walah misalnya tuh di dalam bersujud itu kan doa sujud itu sab'ah, anggahota sujud itu ada 7, dari mulai apa namanya jabhah, jabhah itu jidat, 2 telapak tangan, terus dungkul dan kaki 2. Berapa itu Pak? 7 Pak ya? 7 anggahota sujud. Nah di dalam 7 anggahota sujud itu, di dalam jabhah itu ada yang persyaratan maksufatan. Jabhah ini harus terbuka Pak, tidak boleh terhalangi. Sehingga kalau ketika sujud misalnya ada kain yang menempel, sehingga ketika duduk dan berdiri itu kain ngikut misalnya, ketika dia sujud itu tidak sah sujudnya kalau di dalam jidatnya ada benda yang menempel. Misalnya sujud yang pertama mungkin di dalam karpet misalnya ada kan, pas sujud pertama nempel, terus ke bawah lah nempel karena masih basah misalnya, apa namanya, muka kita itu jabhah ini misalnya masih basah, terus lalu itu nempel, lalu kita sujud lagi yang kedua. Kalau ini gak dilepas, itu tidak maksufah namanya, tertutup, terhalang antara anggahota sujud dan tempat sujud. Itulah yang membatalkan atau yang mengakibatkan sujudnya tidak sah. Apabila seseorang mengetahui hal tersebut, misalnya temannya melihat misalnya, tapi dia tidak menyadari yang sholat itu, ada kewajiban bagi dia itu untuk memberitahukan kepada orang tersebut. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika sai'in minha oyatiya biha ala ghairi wajhiha. Jadi ada kewajiban bagi seseorang yang melihat temannya
apabila dia temannya itu tidak bisa melaksanakan rukun-rukun yang bisa menjadikan dia tidak sah ibadahnya, baik itu sholat atau puasa atau kewajiban yang lainnya, maka ada kewajiban untuk memerintahkan, memberitahukan, Pak. Jadi tidak boleh kita masa berdoa misalnya, orang teman bukan kita misalnya. Kadang-kadang segan juga, Pak ya. Ini misalnya di depan kita nih, saya sering melihat ada di antara misalnya teman-teman kita di dalam sujud. Setahu saya nih, pengalaman yang dapati, kalau sujud itu kan anggota sujud itu ada 7. Di antaranya ada maksupah. Yang kedua, kalau di tangan itu tidak ada kewajiban maksupah. Yang ada maksupah itu, kewajiban maksupah itu di jabhah. Kalau tangan tertutupi nggak apa-apa. Yang kedua, di antaranya dengkul 2, terus kaki, ujung jari. Nah, di ujung jari ini seharusnya gini kan, Pak, kalau sujud itu. Jadi si kaki, kalau kita nggak ada udur ya, kalau nggak ada udur, si kaki itu sujudnya harus begini, Pak. Jadi di antara jari-jari kaki itu harus nempel dan harus begini. Kalau gini nih, Anda banyak yang lihat itu begini, Pak, sujud itu. Jadi begini, Pak. Jadi tidak nempel, Pak. Jadi bukan butun, tapi dohri. Jadi yang nempel itu dohri asobi'i rijlain, bukan butuni asobi'i rijlain. Harusnya begini. Bukan begini, Pak, wudu sujudnya. Saya sering melihat, Pak. Cuman serba salah, Pak, kalau kita tegur itu apa dia menerima. Ya cara negurnya seperti ini, dan kita introspeksi diri, Pak. Makanya perhatikan ketika misalnya ada ustadz-ustadz yang menyampaikan tentang cara bagaimana sholat misalnya, kita perhatikan, kembalikan bukan untuk melihat orang lain, untuk melihat diri sendiri. Lah, saya udah begitu belum ya? Misalnya ada ustadz menyampaikan, misalnya yang mengajarkan talim tentang ilmu fikih di sini, cara sujud itu harus begini loh. Kita udah begini belum? Karena kalau kita tegur misalnya secara langsung belum tentu menerima, Pak. Padahal itu kewajiban bagi orang yang melihat itu, Pak. Kalau dia nggak memberitahukan, tidak memerintahkan untuk menyempurnakan kewajiban itu, dia kebagian dosanya, Pak. Yang melihat itu dosa dia. Atau misalnya tahu-taunya tuh yang sholat di depan kita, ini sering kejadian tuh kalau kalau yang sholat itu kadang-kadang dia pakai kaosnya itu agak pendek, Pak, badannya gendut, gemuk, perutnya gede, pas sujud, Pak, aduh, kita malu yang di belakang, Pak, udah burik gitu. Jadi kelihatan, Pak, auratnya dari belakang. Bapak pernah mungkin ya lihat, pada gendut pas sujud itu kan naik itu, Pak, si kaosnya naik ke atas, si sempaknya ke bawah, Pak. Nah itu kan termasuk aurat itu. Kalau terbuka, kan kamu dijelasin tuh, kalau terbuka aurat waktu sholat maka batal sholatnya. Bagi orang yang melihat itu ada kewajiban untuk memberitahukan kepada orang tersebut, kalau tidak dosa dia. Pak, habis sholat ya, supaya dia bisa mengulangi sholatnya tadi, Pak. Mungkin dia tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa itu membatalkan sholat. Kan baina surah wa rukbah, Pak. Jadi auratul rajulin itu baina surah wa rukbah, antara pusar dan dengkul. Jadi kalau kebuka aurat antara rukbah dan pusarnya itu ketika sholat, bagi laki-laki batal sholatnya, Pak. Kalau kita melihat tentang itu, kita ada kewajiban untuk memberitahukan kepada orang tersebut. Kalau tidak, dosa kita. Kalau bisa mampu, di sini dijelaskan, ketika kita mampu untuk menjelaskan, wayajibu alai qaruhu ala zalika in qadaro alaihi wa ila fayajibu alaihi al inkaru biqalbi. Kalau dia mampu untuk memberitahukan, mengingatkan, langsung tegur.
Kalau tidak, ya kita kan yang tahu. Kalau saya tegur malah marah, nanti tersinggung dia. Ya kita ingkar dengan hati kita, misalnya. Ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bukannya kita gak tahu dan kita gak mau mengingatkan, tapi seandainya kalau kita ingatkan, kita tahulah kapasitas kita misalnya. Mungkin dia gak nerima. Tetapi kalau kita ada kesempatan untuk menyampaikan di depan umum, ini yang lebih enak, Pak. Bagi ustadz misalnya Ustadz Rahmat melihat misalnya ada jamaahnya misalnya yang sholat, kalau negur langsung agak segan. Ya udah di masjid ini, di tempat ini. Kalau saya misalnya, ya ini kewajiban saya untuk menyampaikan itu. Barangkali orang yang pernah saya lihat yang misalnya melaksanakan hal seperti itu, saya ingatkan. Utama bisa melihatkan misalnya cara sujudnya gak benar, atau dalam rukunnya misalnya, saya ingatkan melalui majelis ini. Nah, hal-hal seperti itu adalah membatalkan sholat dan bisa menjadi sholatnya tidak sah. Gitu. Nah itu Pak, pokoknya apapun alasannya, kalau yang bolongnya itu diantara misalnya baina surah wa rukbah, itu ya otomatis. Misalnya wudu sholat misalnya, baju saya misalnya bolong di belakang, pas sujud misalnya kelihatan pantatnya itu bolong, misalnya terbekas. Merokok biasa tadi. Pak, kalau saya perokok itu Pak, dulu tuh pada bolong itu Pak. Apa namanya, sarung itu, kain tuh sarung, baju di gamis melongo tuh. Bolong. Apalagi rokok Samsu itu. Walaupun kenyat itu kan rugi sebetulnya itu itu Pak. Ini saya belum nih Pak, terus terang. Tapi di bagian depan ya apa-apa. Makanya alangkah baiknya kita pakai rangkap Pak. Itu lebih aman Pak. Jadi di dalamnya itu pakai lagi celana. Yang parah itu Pak, pakai sarung cuman pakai sempak doang dalamnya. Gak ketahuan. Itu misalnya sarungnya bolong misalnya. Ada yang di belakang lihat tuh, kelihatan pantat. Kalau gak sah itu sholatnya Pak. Gak sah sholatnya Pak. Karena auratnya terlihat. Walaupun setitik ya? Walaupun setitik. Yang penting nampak. Yang penting nampak itu auratnya, baina surah wa rukbah tuh. Yang penting nampak, kelihatan misalnya putih banget itu apa pahanya. Batal sholatnya Pak. Nah itu, ini di sini jelaskan Pak. Wajib bagi seseorang yang melihat hal tersebut untuk memberitahukan. Kalau tidak, biarin aja orang lain, dosa Pak dia. Paling tidak ingkar bi qalbi. Dia itu ingkar, merasa, aduh ya Allah, bukannya saya gak mau menegur, sebetulnya saya mau bodoh, tapi tahu kemampuan saya. Kalau saya tegur misalnya, saya ingatkan, belum tentu dia menerima. Ya sudahlah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada yang lain yang bisa mengingatkan. Gitu. Kalau tidak ada pikiran sedikit pun ke sana, dosa kita Pak melihat. Bapak pernah nonton saya sampai ketawa Pak di YouTube tuh. Ada juga, ada orang sholat di rumah berjamaah, bapaknya, anaknya, ada yang kecil kayak si Ajuan gitu tuh. Itu gak tahu beneran apa enggak, saya nggak tahu tuh Pak. Pas sujud Pak, pas sujud itu bapaknya dibuka sarungnya Pak ke atas. Kalau anak kecil kan lari-lari tuh Pak. Kalau di rumah tuh samalah si Ajuan itu kan, lari-lari dia ngimamin, masuk Pak, masuk ke sarung bapaknya, lalu ini dia angkat bapaknya, nggak pakai sempak pula lagi. Yang di belakang anak istrinya ketawa. Itu gimana sholatnya? Batal Pak. Kalau lama dia nggak langsung ditutupin lagi, batal. Tetapi kalau cepat-cepat langsung ditutup lagi, ada yang menyebutkan itu tidak batal. Atau kita sholat di pinggir pantai misalnya, pas sujud misalnya pakai kain misalnya, pas sujud tahu-taunya anginnya gede, nyingkap bahasa apa ya kalau dia. Jadi bahasanya itu si sarungnya itu ke atas misalnya angin, kelihatan misalnya apa namanya itu auratnya misalnya, pahanya itu kelihatan, itu batal sholat Pak. Gitu. Yang lebih parah itu Pak, kalau ya mendingan kalau kita yang sendiri, itu yang ini orang lain yang dapat dosanya. Kita mau mengingatkan gimana, wudunya kelihatan nggak bener. Saya sering barengin Pak, kalau Jumatan terutama tuh, apalagi orang nggak kenal kita, wudu di tempat orang, di masjid orang misal. Kalau kita jamaah kenal mungkin bisa lah, apalagi udah kenal banget misalnya gitu kan.
Kita kewajiban sayang. Saya sering melihat wudhu itu orang tua, ya boleh udah balik Pak orang tua, makanya dia berjumat kan, Jumatan. Jadi dia wudhu Pak, cepet. Ini pakai baju tangan Pak, tangan panjang. Ini di sini doang Pak. Kan harusnya itu kan yang dinamakan ini itu ilal marofik. Ilal marofik ini malayatimul wujub ilabi bahwa wajib. Jadi ini tuh harus sempurna Pak. Jadi yang wajibnya sampai sini Pak. Tetapi tidak sempurna. Seandainya tidak sampai sini berarti kita wajib sampai sini Pak. Harus melewati batas sikut ini Pak. Membasuhnya itu. Bagaimana kalau begini misalnya ini mah goslu. Ini bahasa goslu nih. Tangan itu bahasanya goslu sama kayak wajah. Fagsilu wujuhakum wa aidiyakum bahasanya. Wa arjulakum bahasanya. Yang bahasa goslu itu dan anggota wudu itu ada 3. Pertama muka, yang kedua 2 tangan, yang ketiga yaitu kedua kaki. Itu bahasa goslu, bukan mamsu. Yang mamsu itu hanya 1. Wamsahu biru'u sikum. Itu bahasanya mamsu. Kalau bahasa mamsu kita ambil air, kan biasanya begitu, ambil dari belakang depan lalu kita balikin, kan sunahnya begitu. Itu kan Pak ya? Itu kan? Itu makanya peci itu sudah dilepas. Jadi kalau kita mamsuh itu lihat. Yang sering kejadian adalah seharusnya itu di goslu ini mamsuh. Di wajah dan di tangan atau di kaki. Jadi ambil air. Ada yang digoslu tapi nggak nyampe sini, cuman segini doang. Ininya bisa jadi goslu tapi separohnya mamsuh dia. Ini basah, diguyur. Tapi kesininya basahnya, karena ada baju, takut basah bajunya, nggak dilipat dulu. Itu sudah dipastikan itu tidak sah menurut ilmu fikih kalau wudunya seperti sini. Atau di kaki. Kalau di kaki itu yang wajib digoslu itu adalah ilal marofik ya, ilal ka'bain. Ugel-ugel apa namanya? Memuncangan kali itu. Apa namanya? Mata kaki, masya Allah. Ini mata kaki ini harus terlewati Pak kalau basuh itu. Apa Pak? Bingung deh. Mata kaki nih Pak, memuncangan Pak. Muncang itu kan itu apa yang buat bumbu itu kan jendolnya sama itu namanya di kampung. Kalau orang Sunda itu namanya itu memuncangan tuh, tahu Pak Haji itu orang Bogor. Memuncangan. Itu udah terbasuhi Pak. Tapi kadang-kadang kan. Apalagi ke sunahnya. Kalau sunahnya itu kan kalau ngumbah kaki kanan pakai ini kan. Sampai ini di sela-sela di ininya dibuka pakai gini kan. Itu sunnah sebetulnya. Yang wajibnya itu yang penting basah gitulah. Kalau kita somat mah ngejebur ke kali itu gimana tuh. Di antara kan tartib. Itu termasuk rukun. Jadi kalau Bapak bisa wudu setelah basuh wajah, lalu kaki, lalu tangan misalnya. Nah itu enggak tartib namanya. Namanya tartib itu ayakodama udwan ala udwin kan. Mendahulukan yang mana harus didahulukan udwan ala udwin itu yang pertama berurutan Pak, berurutan. Mana yang pertama kali harus dibasuh sesuai faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Misalnya wajah lalu tangan misalnya. Ini kebalik misalnya. Sebelum wajah kaki dulu tidak sah wudunya. Karena yang harus pertama kali adalah wajah dulu, muka dulu yang harus dibasuh baru tangan misalnya. Harus tertib. Karena tertib itu adalah bagian daripada syarat sahnya wudu. Jadi yaitu harus tertib wa tartibu. Tartib itu alaya kodama udwan ala udwin. Tidak boleh mendahulukan yang seharusnya itu dibelakangkan
tapi harus mendahulukan yang harus di pertama kali disuci, dibersihkan itu, dibasuh itu, gitu Pak. Jadi ini adalah kewajiban bagi seseorang apabila melihat hal tersebut, ada kewajiban untuk dia mengingatkannya. Kalau tidak, maka itu termasuk dosa. Kalau kita mampu langsung, kalau tidak kita ingkarlah dengan hati kita. Nah, itu jadi inilah salah satu perintah yang wajib terhadap seorang mukallaf. Di samping dia bukan hanya sebatas wajib melaksanakan saja, tetapi dia harus diwajibkan untuk mengetahui, mempelajari tentang apa-apa yang diwajibkan terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap mukallaf tersebut. Jadi kalau kita wajib sholat, kita wajib mengetahui tentang rukun dan syaratnya sholat. Kita sudah wajib zakat, harus mengetahui syarat dan wajibnya zakat. Kalau kita sudah wajib misalnya haji, misalnya kita bukan hanya sekadar melaksanakan haji, tapi kita harus diwajibkan untuk mempelajari tentang syarat dan rukun haji. Sama seperti puasa juga seperti itu. Dan apabila kita melihat ada kawan kita, ada teman kita yang belum sempurna atau sama sekali tidak memenuhi syarat dan rukunnya terhadap kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang wajibkan, maka bagi seseorang itu ada kewajiban untuk mengingatkannya kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, yaitu dia inkarun bil qalbi wa huwa ad'aful iman. Dia ingkar dengan hatinya, tapi harus kita ketahui bahwa itu paling lemah-lemahnya keimanan seseorang kalau tidak mampu. Itu Pak, barangkali yang saya sampaikan untuk pertemuan pagi hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang harus didiskusikan atau mungkin koreksi, monggo dipersilakan. Udah cukup cuma? Kalau udah cukup, mari kita. Udah nyampe Pak? 4 menit lagi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.